Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Rizky Abadi. Nah, sesuai janji saya kemarin untuk bikin video tentang ngobrol-ngobrol ngebahas video ini nih. Nah, ini ya. Ini video rumah yang fungsional, cantik di lahan terbatas. Oke. Nah, ini saya sekarang udah bareng teman-teman dari BD Arsitek. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Nama saya Budi Utomo, saya desainer dari BD Arsitek. Ini selanjutnya sohib saya nih. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Rio, saya desainer di BD Arsitek. Teman-teman BD Arsitek nih, banyak yang nanya konsepnya ini apa gitu dari rumah cantik dan fungsional ini di lahan terbatas. Sebenarnya sih konsepnya dia nggak mengusung satu tema ya kita ya. Di situ kita masukkan modern, terus kita masukin unfinished. Ya pokoknya ya hampir campur-campur lah. Yang intinya kita menyesuaikan lebih kepada kebutuhan si owner. Gimana caranya si owner kebutuhan mereka itu tercukupi dengan lahan yang cukup terbatas, kemudian dengan ya terutama biaya yang terbatas juga ya. Kita coba masukin ke situnya, lebih ke situ konsep kitanya gitu loh. Kenapa memilih menggunakan split level dan pakai mezanin nih, Mas? Mas Budi. Jadi ini sebenarnya solusi ya. Solusi dari kebutuhan si pemilik rumah. Karena dia punya anak 4. Jadi dia butuh solusi dari rumah dan atau lahan yang sempit itu. Ya solusinya kan pasti ke atas. Jadi itu solusi yang kita pakai. Jadi dia butuh kamar 3 plus gudang 1. Gudang itu kita taruh di etik ya. Memang untuk narik, untuk ngeluarinnya agak ribet ya kalau etik ya. Bentar, etik itu apa, Mas? Loteng etik ladder itu. Loteng, jadi ya? Dia area buat naruh-naruh barang lah yang memang jarang dipakai gitu. Jadi taruh di situ. Itu jadi alasan kita pakai mezanin karena lahannya sangat terbatas. Gitu aja sih. Solusinya ya ke atas, nggak bisa ke samping. Terus ini sedikit bocoran juga nih. Lahan di sana itu di atas 25 juta per meter. Iya. Makanya si pemilik mempertahankan itu tempat tanah walaupun di gang karena itu udah tanah dari 4 generasi atau 3 generasi gitu. Oke. Ya jadi nggak heran ya kenapa pemiliknya mempertahankan ya, memang karena nilainya tinggi gitu. NJOP-nya udah di atas rata-rata lah kalau wilayah Jakarta gitu. Rata-rata di sini rata-rata nasional ya maksudnya. Nah, ini terus untuk desain tampilannya nih, Mas, fasad depannya nih. Ini kan kayak banyak semen expose gunakannya gitu, kayak unfinished. Nah, itu detailnya gimana tuh, Mas? Sebenarnya sih kita lebih mengambil ke lokasinya. Jadi kita coba gimana bangunan itu biar nggak terlalu kontras sendiri di antara bangunan-bangunan yang lain. Karena tahu sendiri kan tempatnya di dalam gang, kiri kanan juga bangunan-bangunan aslinya juga cuma seng, asbes ala kadarnya lah gitu kan. Gimana nih kita ngebikin rumah ini dari luar tampilannya dia nggak terlalu mencolok banget gitu loh, masih kontekstual lah sama yang lain. Masih menyatu. Betul. Biar lebih asik aja gitu sih sebenarnya Ki. Iya. Jadi kemarin banyak yang nanya kenapa nggak ditampilin fasadnya. Itu jadi kalau dari teknis syutingnya tuh, jadi depannya tuh jalanan cuma 1 meter lebih sedikit. Jadi saya nggak bisa mundur lagi untuk ngambil full tampak depan rumahnya. Jadi nanti mungkin akan dibantu dari desainernya untuk membagikan fasad depannya itu seperti apa gitu. Oke, simak terus video ini. Nah ini terus masuk ke dalam nih, Mas. Ada yang nanya soal tinggi mezanin, lebar tangga, luasan mezanin, gimana, Mas? Ini kita bolak-balik mulu nih ya. Iya. Nih, cuman 1, jadi harus ganti-gantian. Audionya soalnya. Iya. Iya. Jadi gini, itu mezanin itu tinggi dari lantai ke lantai mezanin itu 2,4. 2,4 meter. Iya, makanya di bawahnya fungsinya untuk
kamar mandi dan dapur. Dia untuk lebar tangganya sendiri itu sekitar 1 meter. Untuk supaya mereka turun naik sirkulasi segala macam nyaman. Jadi nggak terasa sempit. Dan untuk panjang itu sekitar 3,5 meter karena biar nggak terlalu tinggi trapnya. Biar nggak capek ya? Biar nggak capek juga, nggak kayak orang akrobat ya kalau ketinggian ya. Iya. Untuk ukuran mezaninnya sendiri itu 2 kali 3 meter lah kurang lebih. Itu difungsikan oleh pemilik sebagai ruang transisi untuk masuk ke kamar anak dan sebagai ruang ibadah untuk musola atau untuk ngaji anak-anaknya. Jadi mereka benar-benar memanfaatkan ruang mezanin itu untuk bukan keperluan utama lah intinya. Kalau umpama di lahan segitu, kita bikin full lantai 2-nya gitu. Jadi kayak yang pada umumnya gitu lah. Pasti kan gimana gitu, rasanya sumpek banget kayak di dalamnya. Oh, terus gini. Walaupun dibikin tinggi Walaupun tinggi gitu. Terus gini ya. Itu ruang anak masalahnya existing. Kita nggak apa-apain. Itu kendalanya satu yang terberat. Iya. Yang jadi masalah kita ngebangun di situ, Ki. Ketinggian si ruang anak tuh ruang tidur anak floor to floor-nya cuma 2,5 ya, 2,5 Udah ya. jadi itu. Udah jadi. Jadi itu existing tuh area ruang tidur anak 2 kali 2,5. Mas satu lagi, men. Apa tuh, Mas? Itu kalau kita perhatiin itu ada di DNA itu nanti ada yang dia nggak ada notasinya sama sekali tuh. Itu tuh bangunan existing juga, yang lantainya tuh dari kayu. Pokoknya ya tempel-tempel balok, asbes apa. Itu bangunan ini, saudaranya si owner yang nggak boleh diapa-apain dari awal tuh. Jadi kita selama ngebangun itu tuh bener-bener itu tuh nggak dicolek. Nah itu kesulitan kita saat ngebangun sebenarnya. Saat mendirikan strukturnya tuh itu sulit tuh kita tuh masalah di situ tuh. Karena nggak boleh dicolek. Iya. Kayak Dan nggak boleh diganti-ganti. terus ini dia kendala lagi waktu kita pelaksanaan itu gang. Gang kecil ya. Jadi logistiknya susah kan dari Loading kecil. material. Itu loading material itu kita agak makan waktu ya, Iya, makan waktu, lama. makan tenaga itu Lama, sih. Pak. Karena nggak bisa pakai mobil, harus pakai gerobak. Gerobak. Itu lumayan nambah waktu yang lebih panjang sih. Iya, kita molor schedule di situ tuh. Langsung material dari luar ke dalam itu. Iya. Plus sama buang puing harus Iya. dari luar, Dapetnya lagi. dari dalam keluar. Ya itulah kendalanya di rumah gang ya. Tapi seru sih. Tantangan lah itu ya. Tantangan lah, enjoy ya. Iya. Itu rumah itu tuh awalnya tuh godnya juga susah kita nyarinya gitu kan di mana. Terus juga apa? Spitengnya ya. Iya. Itu masalah tuh. Spitengnya nggak ada spiteng dia. Nggak ada. Jadi kita bikin baru di teras itu tuh di bawahnya. Iya, safety tank. Itu spiteng sama apa? Toron air. Toron air di bawah. Turunnya juga. Iya. Jadi pakai pendorong lagi dong. Iya, pompa. Apalagi Ki? Dulu. Ini saya ada urusan lain lagi nih. Mas. Udah mau keluar negeri gitu ya Mas ya? Bentar Mas ya. Nah ini ada yang nanya teknis lagi nih soal plesteran rumah nih Mas. Plesteran depan tuh sebenarnya dia diplester doang terus dicat atau plester polos? Nah, ini plesteran ini sebenarnya kita plesteran tetap plesteran biasa. Cuman pas ngaci kita langsung pakai MU 200. Jadi Sebut merek. Iklan ya dapet. nggak bisa, tetap harus disebut merek ini. Karena dia doang apa? Iya, nggak banyak. Memang banyak peruntukan produk-produk yang sifatnya memang buat aci. Oke. Tapi yang bisa langsung diekspos gitu. Nih saya dapat ilmu ini dari Om Heru Kobe. Iya, the best guru. Ya. Terus teknisnya gampang sama kayak ini aja. Kayak ngaci biasa. Setelah diaci udah dipasangin tadi produk tadi udah selesai. Tunggu kering langsung. Oh. Jadi dia memang kalau acian biasa kan harus kita coating lagi ibaratnya, di treatment lagi. Kalau dia bisa langsung dipakai gitu. Sabar sih. Sabar. Iya. Terus Sebenarnya semua bisa ya, cuman sabar aja. Maksudnya di sini tukang yang sabar. Ya, sabar. benar. Soalnya dia kalau misalkan jalan setengah-setengah, itu nanti warna akhirnya beda dia. Ada yang lebih gelap, ada yang lebih terang gitu. Kalau adonannya nggak pas aja juga belangnya kelihatan. Sama dia cara poles ke bawah atau diputer, itu nanti nentuin di finishingnya. Selanjutnya, lu ada yang nanya biaya nih. Biaya itu Ini pertanyaan kunci ya. Jadi hampir di setiap
video saya tuh ada yang nanya soal biaya. Pernah saya balas juga komentar, ada teman-teman yang komentar, dan saya selalu baca tiap komentar teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih supportnya dan juga kritiknya, makasih juga. Itu saran yang membangun buat saya anggap itu adalah masukan dan gizi lah buat saya, oke? Nah, jadi banyak yang bertanya soal biaya. Nah, kalau di perumahan itu ya, seperti saya pernah balas, saya bilang kalau di perumahan itu mereka pengembang ada yang tidak ingin harganya disebutkan karena alasan tertentu ya. Umumnya karena mereka jaga pasar. Yang kedua, mereka ingin kliennya langsung yang bertanya. Jadi di situ ada interaksi mungkin ya. Yang ketiga, memang image-nya dia mau agak tinggi. Jadi dia nggak mau sebut-sebut pasar asal harga gitu. Nah, ada juga yang saya sebut harganya karena memang dari pengembangnya nggak masalah soal harga. Nah, itu teman-teman juga harus ngerti ya kenapa saya nggak sebut, kenapa yang ini disebut. Nah, itu alasannya itu. Nah, kalau yang ini nih saya harus tanya juga sama desainer-desainernya nih soal harganya. Boleh nggak Mas dikasih tahu nih? Boleh banget. Boleh banget. Oke, kita langsung aja nih tanya nih. Dari harga kontrak, harga ditawar, sampai harga deal. Nggak, jangan itu rahasia Mas. Secara umum aja. Sebenarnya gini Ki, saya mau ngasih pemahaman dulu masalah biaya ya. Jadi kadang-kadang tuh calon klien itu dia udah bingung duluan. Kalau pakai jasa kita, image-nya mahal. Ini kan stigma masyarakat sebenarnya. Iya, mahal. Sebenarnya enggak, kita ini ada untuk membantu mereka, terutama mengatur masalah desain rumahnya dan schedule serta budgeting dong. Jadi tujuannya, nah mereka udah punya image itu ke kita, ntar pakai jasa mereka mahal nih gitu kan. Padahal tugas kita mengatur budget mereka supaya sesuai dengan yang mereka budgetin gitu yang loh. Selama ini berkembang sih kayak gini Mas, kayak misalnya budget bangun sekian, budget tukang sekian, budget bangunan sekian. Nah, kalau ditambah dengan arsitek itu kayak budget sendiri. Nah, itu kan yang pemahaman yang keliru gitu kan. Itu ya, konsultan lah ya. Itu pemahaman yang sebenarnya kurang tepat Ki. Ya. Karena kan seharusnya untuk seorang desainer atau orang yang mau bangun rumah itu dia harus awalnya itu siapin budget untuk sewa seorang desainer ya, atau seorang arsitek gitu. Supaya apa? Untuk membantu dia supaya budget dia nanti nggak over gitu. Karena kan seorang desainer atau arsitek ini dia punya kemampuan profesional dalam mengatur. Ya kalau ada budget yang dikeluarkan untuk arsitek itu menurut saya masih harganya wajar. Ini contoh kasus ya, banyak yang akhirnya mereka over budget dan over schedule gitu. Akhirnya even karena nggak pakai arsitek. Iya, karena nggak pakai arsitek atau desainer kebanyakan. Misalnya mereka ngerasa yang orang biasanya mereka kantoran atau chef atau dia profesinya sebagai apalah yang bukan ini, mereka menganggap gue handle sendiri deh. Ternyata pas dia ngejalaninnya kan Rugi, akhirnya malah rugi. Nah, pas kecewa biasanya. Rugi kok jadinya begini, kok jadinya begitu, kok nggak sesuai dengan yang kita mau. Jadi buang peluru ya. Ya akhirnya mereka yang awalnya sayang jadinya mereka sendiri yang kecewa gitu. Nah, ini kalau untuk masalah menyangkut budget, terutama ya desainer ya, itu ya seperti tadi, itu semua bisa dikompromikan, diobrolin, bukan sesuatu hal yang sifatnya itu menakutkan lah gitu. Kita kan sama seperti kalian, manusia juga. Kadang-kadang kita butuh makan, kadang-kadang butuh ngopi. Jadi kan ini kan soal profesional di bidangnya kan. Kalau teman-teman yang ada yang bekerja di bidang lain sebagai profesional juga kan, ya wajar lah kalau kalian dapat bayaran atau dapat imbalan dari pekerjaan kalian yang kalian lakukan secara profesional. Jadi intinya kita itu sebagai apa ya? Sebagai penasehat lah. Konsultan. Yes, itu dia bahasanya. Kalau bahasa Jawanya apa ya? Pewujud mimpi. Pewujud mimpi atau bidan, men. Membantu mereka melahirkan anak. Nah, ini kalau untuk apa? Mantri, dukun beranak. Jadi kalau saya nih menyarankan gitu, semua teman-teman atau orang yang mau membangun lebih baik kalau dia benar-benar awam dalam masalah membangun atau masalah interior, eksterior, itu lebih baik cari bantuan ke teman-teman yang profesinya desainer atau arsitek. Jadi kita saling menguntungkan
secara profesi dan secara mereka membangun. Nah kalau untuk masalah budget gimana nih Mas Rio? Budget rumah itu. Oh, budget. Langsung ke angkanya aja. 4 miliar gitu. Itu kurang lebih nggak sampai gopel ya. Ini kurang lebih kalau sipilnya itu bangunannya ya sekitar 350-360. Yeah. Untuk furniture sendiri sekitar 110-120. Yeah. Untuk detailnya lupa karena udah lama. Karena ini kan proyek kan sama furniture ya, berikut furniture kan semua custom tuh. Ya kurang lebih 400 berapa tadi? 400 sekian lah, 480. 400 sekian lah. Nggak nyampe 500. Nggak nyampe ya? 500. Cukup reasonable ya harganya. Jadi kalau teman-teman yang kepo soal harga dan biayanya segala macam udah dijawab ya tadi pertanyaannya. Nah ini soal konsep-konsep desain nih Mas. Apa memang BD Arsitek ini berfokus pada satu desain misalnya minimalis, hanya mengerjakan pengerjaan yang unfinished seperti ini atau gimana? Sebenarnya sih kita nggak mengusung ke dalam satu tema atau style desain ya. Kita lebih kepada gimana caranya kita mengakomodir kebutuhan si klien ini gitu loh. Kita cukup tanya ke dia pengennya apa. Misalnya dia bilang modern atau klasik, oh ya udah, selebihnya kita lebih mengarah ke kebutuhan mereka. Kebutuhan ruang, kebutuhan aktivitas mereka gitu kan. Lebih ke arah situ sih, Ki. Tapi mereka bisa tetap suggest gitu maunya mereka. Bisa. Dan itu pasti kita minta di awal. Mereka maunya seperti apa. Terus kalau mereka ada referensi, boleh ditunjukin ke kita gitu kan. Udah, nanti dari situ kita nyesuaiin ke lahan mereka sama kebutuhan mereka. Lebih ke situ sih. Oke, mantap. Nah, teman-teman itu tadi obrol-obrolan saya dengan Mas Budi dan Kang Rio ya tentang rumah yang cantik dan fungsional di lahan terbatas. Nah, buat kalian yang belum nonton videonya, tonton dulu nih, linknya ada di atas. Nah, kalian bisa klik linknya untuk nonton videonya. Dan kalau kalian penasaran dengan denahnya, diputer-puter aja nih, ada nih di video ini nih. Kalau kalian kelewat, oke? Segitu dulu dari saya. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan kalian like, subscribe, dan juga bagikan ke teman-teman kalian. Kalau masih ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Insya Allah dijawab satu-satu. Nanti kalau misalnya saya tahu ya jawabannya, kalau saya nggak tahu ya saya nggak berani jawab karena pasti itu bukan keahlian saya. Oke, segitu dulu dari saya. Rizky Abadi pamit undur diri. Ciao.